Iya, kembali lagi di channel GB22. Seperti janji saya, sepatu ini sudah 100 km lebih di kilometer 112. Akan saya ceritakan gimana rasanya pakai sepatu ini. Yang pertama, nyaman, empuk, stabil. Jadi ini empuk nih, ini empuk sesuai permintaan saya ketika mendeskripsikan kebutuhan saya untuk sepatu harian ketika beli. Ini empuk, tapi ternyata ini juga bisa dipakai di PES 5, PES 4 bahkan. Itu nyaman. PES pelan nyaman, PES kenceng nyaman. Jadi ini daily yang bisa dipakai untuk racing menurut saya. Bisa dipakai untuk balap lari. Kalau kita ikut event itu pakai ini juga bisa. Daily trainer ya bisa juga. Jadi ini sepatu yang serba bisa. Kalau kita ini kan Takashira Elite ya. Kalau kita lihat belakangan ini yang Nenten itu mengeluarkan sepatu dengan midsole yang mirip-mirip seperti Has Veloz, Has Fastlight, ya macam-macam lah. Tapi intinya midsole-nya itu sama. Ya itu nyaman ya. Sekarang kita bilang apa sih nggak enaknya ya kan, nggak enak ya. Jadi kebetulan saya sepatu ini pertama saya pakai 10K PS5 bisa, half marathon PS6 juga bisa. Terus kebetulan saya pernah lari di jalanan yang habis hujan, bukan hujan-hujanan ya, habis hujan tuh. Jadi jalanan becek, kadang-kadang ada genangan, terus air itu masuk. Yang terjadi adalah kaki saya kena blister. Blisternya di mana? Nah, kalau kita bengkokkan ini, di sini ada lipatan ya. Jadi blisternya tuh di area sini. Oke. Jadi siap-siap aja kalau kaos kaki basah, lembab, atau mungkin kering, cuman karena belum break in, jadi kena di kaki ya. Ini penyebab blister pertama. Itu yang gak enaknya. Ini transparan ya, kelihatan tuh ya, transparan. Terus sepatu ini sulit dibersihkan. Nah seperti ini ketika saya lari di aspal baru dan basah, ini nggak bisa kita bersihkan karena kan di dalamnya fabric yang melekat pada TPO nya ini, meshnya ini. Jadi meresap dia, kotorannya nggak bisa kita sikat karena masuk ke dalam kainnya itu, jadi nggak bisa hilang itu. Terus ini terlalu rame, jadi PR kalau kita mau cepet-cepet ngikat sepatu terus gas lari atau pemanasan, ini harus satu-satu bukanya, ngurutinnya juga satu-satu gitu. Nah terus yang kesekian kalinya, ini saya longgarin dulu ya. Tangnya ini memang besar, terus di tangnya itu juga ada paddingnya. Paddingnya itu tuh kan PR kan, saya mau ngelonggarin aja. Di sini kalau kita tidak memperhatikan dalam memakai sepatu ini kadang-kadang suka terlipat di bagian dalam tuh. Jadi kalau kita buru-buru pun ini kelipat. Jadi kalau kaki udah masuk, jari kalau bisa dimasukkan untuk meluruskan area. Nah itu kelipat lagi kan gitu ya. Ini kejadian yang sama ketika kita masuk kaki gitu. Jadi jari itu harus ngelurusin lipatan-lipatan yang di sini. Terus ya ini kena ikatan tali sepatunya jadi seperti ini tuh kan, tapi nyaman. Terus bagian ini ya yang buat nahan tang biar nggak geser kanan kiri, ini juga nanggung sebetulnya. Dia kurang ke atas kalau menurut saya.
Dia kalau mau mengincar posisi simpul tali yang di sini dia kurang ke atas, tapi kalau ngincar posisi ini dia kurang ke bawah, jadi nanggung gitu. Ini udah bagus sebetulnya, ini tapi begitu di sini dia dipaksa ditarik ke bawah, jadi secara visual itu kurang itu. Terus ini seperti dugaan saya ya, ini tuh nanggung posisinya di sini tuh. Jadi kalau di kaki itu geli, sebetulnya geli kalau awal-awal itu, karena dia nggak persis di atas, dia persis di tengah-tengah tumit kita nih. Jadi dia ya ini memang untuk padding ya, akhirnya hanya untuk padding aja biar nggak bergesekan sama bagian heel counter, tapi dia akhirnya bukan untuk menahan tumit kita biar nggak loose itu. Jadi kadang-kadang yaitu tadi seperti saya bilang rada geli di kaki itu. Terus ya di luar itu sebetulnya nyaman, eye catchy dengan warna yang seperti ini. Terus kalau kita mau bandingkan sama merek yang terkenal seperti Asics itu, dia bisa setara sama Nova Plus atau Super Plus gitu. Ini akan lebih keren lagi kalau Nenten ngeluarin yang ada ini ya karbonnya, karena dengan ini saja itu udah enak banget, jadi empuk, responsif ya kan. Ini tipis, mungkin kalau ini dikurangin, terus tangnya juga jadi gaseted ya. Ini kalau gaseted mungkin lebih enak lagi, jadi nggak kelipat-lipat seperti ini, mantap gitu. Itu kalau menurut saya. Sebentar, ini ada yang kalau seperti ini kurang kelihatan ya, setelah 100 km itu seperti apa sih outsole-nya. Bentar. Nah, ini di bagian sini halus, sepertinya tipis ya, sepertinya. Nah tuh, kalau di sini masih aman. Itu sama ya, sini juga tapi sedikit, nggak terlalu banyak kok nih yang di sini. Tuh. Kelihatan ya, nggak terlalu banyak, 100 kilo loh. Tuh. Apakah worth it untuk dibeli? Menurut saya worth it dengan segala plus minusnya. Ini termasuk sepatu yang nyaman, mau dipakai harian, pelan, kencang, masuk semua. Ya itu tadi, sebenarnya kita lari kencang atau lari pelan itu, sepatu itu mungkin nggak nyampe 10% kalau menurut saya. Tapi semua kembali sama yang pakai gitu. Makanya kalau versinya Nike itu ada Alpha Fly Next 2%, 3%, dia nggak nambahin 10%, jadi aja di bawah 5% aja, nggak nyampe gitu kali ya. Tapi saya seneng sih pakai ini, dan kalau dilihat makin kesini nanti mengeluarkan variannya itu makin macam-macam ya. Jadi rasanya kok dengan harga yang murah itu relatif murah ya jika dibandingkan sepatu luar. Maunya ya ngoleksi sebanyak-banyaknya gitu. Ya mudah-mudahan ke depan sepatu ini berkembang, nggak cuma di Indonesia tapi bisa keluar. Terus makin banyak orang yang suka lari, jadi kesadaran kita akan kesehatan itu
semakin bertambah. Gitu. Saya cukup expose sepatunya karena pasti udah bosen lihat short saya, expose muka saya ya kan, karena yang penting itu ini. Oke, jangan lupa istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, dan terima kasih telah menonton.